Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Natalia Coo. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Santa Ursula Ende. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang paradigma teori-teori pembangunan. 1. Teori modernisasi. Teori ini menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. 2. Teori ketergantungan. Teori ini dikenal sebagai teori dependensi. Teori dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori ini muncul sebagai alternatif dari teori sebelumnya. Teori ini dan member perspektif baru pada teori pembangunan pada umumnya. Salah satu perspektif penting yaitu yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. 4. Teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara selalu dihubungkan dengan peningkatan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, pembangunan lebih dari sekedar meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Pembangunan yang baik seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. 5. Teori pembangunan manusia, yaitu sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk memilih lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 atau di era new normal di beberapa bidang berikut. 1. Pada bidang pembangunan ekonomi. Pemerintah memaksimalkan penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat atau pasar tradisional. Pemerintah juga membuka pusat perbelanjaan atau mal pada masa adaptasi kebiasaan baru. Memang kembali dibukanya pusat perbelanjaan diharapkan untuk mendongkrak kegiatan usaha, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 2. Pembangunan di bidang politik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa perubahan dan penyesuaian akibat dari pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkannya adanya beberapa anomali di bidang hukum. Pengaturan keuangan negara yang cukup longgar saat ini tidak dapat dipungkiri karena memiliki dampak yang menguntungkan bagi petarung politik. Ketiga, pembangunan di bidang sosial. Untuk saat ini, pemerintah tengah berfokus pada jaring pengamanan sosial. Hal tersebut dilakukan berbarengan dengan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 yang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kebutuhan pokok masyarakat yang sedang bangkit dan setelahnya bisa membangkitkan sektor pendidikan dan sektor pembangunan sumber daya manusia. Keempat, pembangunan di bidang pendidikan, yaitu upaya berlangsung secara terus-menerus, terencana, dan terorganisir untuk membimbing anak menjadi masyarakat yang berpengetahuan dan dewasa dalam budaya, yaitu dengan meningkatkan daya saing dan daya serap bagi siswa. Yang kelima, pembangunan di bidang keagamaan, yaitu mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis, baik internal maupun antar umat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Keenam, pembangunan di bidang lingkungan, yaitu membangun kembali Indonesia pasca pandemi, yaitu pembangunan ramah lingkungan. Ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Pembangunan seperti ini bisa mewujudkan swasembada, pangan, dan energi. Pangan pokok bukan hanya beras, tetapi juga sorghum,
jagung, sagu, jadi ada diversitas pangan. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development. Di sini ada analisa kasus di Desa Wirajaya yang memiliki akses fasilitas kesehatan dan air bersih yang belum memadai. Pada pembangunan ini merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial. Sikap masyarakat dan kelembagaan nasional sepertinya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan. Dari kasus yang terjadi di Desa Wirajaya merupakan pertumbuhan atau perubahan yang sangat lamban tetapi akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Di desa Wirajaya juga memiliki banyak potensi pohon bambu dan pohon kelapa yang merupakan bahan untuk pembuatan rumah. Masyarakat bisa mengubah hidup mereka dengan menjual bambu atau pohon kelapa kepada orang yang membutuhkannya. Ini akan mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat di Desa Wirajaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana negara dan masyarakat mengambil peran penting guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas. Negara harus bisa lebih mengoptimalkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang masih jauh dari daerah-daerah ramai. Lebih memperhatikan kehidupan agar masyarakat tidak tertinggal jauh oleh zaman yang sudah maju. Meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak asasi. Memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung. Kepada masyarakat juga harus bisa lebih efektif dalam berpartisipasi dalam kehidupan seperti pada proses pembangunan di Desa Wirajaya tersebut. Masyarakat juga harus bisa memberi komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Wirajaya tersebut. Baik, sekian paparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.